Marlin menatap serius pada Bian, lalu Bian pun juga begitu. Katakanlah apa yang kau mau, tawar Bian. Aku mau kau singkirkan Ningrum. Maksudmu apa Marlin? Iya, aku mau kau ceraikan Ningrum. Jika kamu mau aku kembali lagi. Jelas Marlin sebari kembali memakai pakaiannya. Tapi itu sulit Marlin. Melihat kondisi Ningrum sekarang sangat memprihatinkan. Jelas Bian. Terserah kamu aja mas. Tapi itu yang ku mau. Terang Marlin. Bian terdiam sejenak sambil memperhatikan Marlin yang berkemas dan bersiap untuk pulang. Baiklah, nanti aku pikirkan, kata Bian. Sampainya Marlin di rumah, ia langsung membersihkan dirinya dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Yang saat ini ia rasakan begitu lelah, apalagi ia lelah telah melayani Bian yang kedua kalinya. Marlin rasa kini Bian benar-benar sudah ketagihan terhadap dirinya. Tak sia-sia apa yang ia korbankan agar Bian kembali terikat padanya. Satu persatu apa yang Marlin harapkan sudah menjadi kenyataan. Ningrum menjadi sakit-sakitan, bahkan hampir sekarat. Dan sekarang Bian kembali padanya. Itu memang yang dia mau. Marlin berpikir sejenak jika Ningrum berada di rumah sakit, maka permainannya ia hentikan sementara. Lalu jika Ningrum kembali pulang, maka ia akan melakukannya yang lebih sakit lagi. Perkiraan Marlin jika sahabatnya itu pulang 2 atau 3 hari akan balik. Karena santet yang ia kirimkan hanya menjadi berupa gatal-gatal biasa yang disebabkan oleh alergi. Untuk beberapa hari ke depan tidak perlu sesajen ataupun menyalakan dupa. Tapi jika Ningrum sudah kembali, maka semuanya akan kembali dimulai. Gimana hari ini? Tanya Marlin saat tiba di toko pakaiannya. Alhamdulillah bu, lumayan. Jawab salah satu karyawannya. Syukurlah, udah pada makan siang. Belum bu, jawab mereka kompak. Marlin kembali pergi untuk mencarikan makan siang untuk kedua karyawannya. Sengaja Marlin membungkus makanan untuk dirinya juga, karena ingin makan bersama dengan 2 orang yang setia membantu dirinya. Makan dulu nih, kita barengan, pinta Marlin. Sepertinya Bu Marlin sedang bahagia banget. Dari tadi kayak senyum-senyum terus gitu, ungkap karyawan Marlin. Ah enggak juga, biasa aja. Cuman keinget hal lucu doang. Jawab Marlin tersipu malu karena ketahuan sedang senyum-senyum sendiri. Makan Gih, biar lanjut bongkaran barang, ucap Marlin lagi mengalihkan pembicaraan. Dari siang hingga petang Marlin ikut disibukkan dengan kegiatan di toko. Ada beberapa koli barang yang masuk. Ia juga ikut membongkar dan mengecek nota. Lanjut besok, udah jam 5 lewat nih, ucap Marlin. 2 karyawannya langsung berberes memasukkan barang-barang ke dalam. Sedangkan Marlin sibuk merapikan kertas-kertas yang berserakan. Nanti bonusnya sekalian dengan gaji ya, kata Marlin lagi. Mampu membuat 2 orang karyawan itu kegirangan. Baik bu bos, jawab mereka kompak. Setelah menutup pintu toko, Marlin langsung pulang menuju rumah. Jalanan komplek entah kenapa begitu sepi dari biasanya, padahal belum maghrib. Marlin memperhatikan rumah-rumah tetangga yang nampak sudah tertutup rapat. Ia segera masuk ke dalam rumah karena langit sudah hampir gelap. Saat ia membuka pintu, entah kenapa, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang menyapu kulitnya. Marlin melangkahkan masuk ke rumah, mencari saklar lampu. Sepatu haknya terdengar nyaring ketika berjalan. Ia menyalakan lampu, namun belum sempat ia nyalakan. Sudut matanya tertuju pada dapur yang ia rasa seperti sedang melihat seseorang yang tengah berdiri. Namun saat lampu dinyalakan dan diperiksa tidak ada siapapun. Hanya penglihatanku, gumam Marlin mengabaikannya. Marlin memasuki kamarnya dan langsung mengambil handuk untuk segera mandi karena tubuhnya begitu lengket. Marlin merebahkan tubuhnya sehingga ketiduran begitu nyenyak. Dan tanpa sadar sejak tadi ponselnya terus berdering. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali melihat jam di dinding pukul 10 malam. Saat membuka ponsel, ia menemukan beberapa panggilan dari Bian. Ia kembali menelpon balik. Halo mas, ada apa? Maaf tadi aku ketiduran. Tanya Marlin saat panggilan telepon terhubung. Gak apa-apa, cuman mau ngasih tahu jika Ningrum besok sudah bisa dibawa pulang. Jelas Bian di ujung telepon sana.
Syukurlah mas, tapi kenapa pulangnya cepat? Tanya Marlin. Ningrum katanya sudah baik-baik saja. Dan ia pun selalu meminta pulang. Makanya paling besok sore balik. Jelas Bian. Oh begitu ya mas, syukurlah. Gak terlalu lama nginap di rumah sakit. Kekeh Marlin. Iya tapi Bilasmi kebetulan juga besok mau pulang kampung. Anaknya sedang sakit. Menantunya masih di perantauan. Makanya beliau izin juga. Jelas Bian. Bilasmi pulang kampung. Ulang Marlin. Iya besok pagi beliau pulangnya. Dan katanya gak tahu kapan balik lagi. Karena beliau udah lama juga gak pulang. Terang Bian. Jadi kuharap kamu bisa kesinilah main-main dengan Ningrum. Agar tak terlalu sepi jika sedang tidak ada di rumah. Sambung Bian lagi. Mengembang senyum Marlin saat ini ketika Bian meminta dirinya untuk datang ke rumah main-main dengan Ningrum. Oh baiklah mas, aku sih setuju aja, jawab Marlin. Saat panggilan ditutup, Marlin tersenyum sembari berkata, aku akan main-main dengan Ningrum mas, tenang aja. Marlin begitu senang jika Bilasmi sedang pulang kampung. Bagi Marlin, Bilasmi sekarang ini tidak bisa dipercaya lagi. Bahkan bisa menjadi bumerang baginya. Lantas nantinya ia akan begitu senang bisa keluar masuk dengan leluasa tanpa ada curiga dengannya. Apalagi kini Bian sudah sangat percaya padanya. Bahkan lelaki itu tak bisa berpikir jernih karena sudah masuk ke dalam perangkap Marlin. Mbak Marlin ini wajahnya tak puas dipandang, ungkap tetangga Marlin. Ibu mah bisa aja, muka pas-pasan gini juga, jawab Marlin dari seberang rumahnya. Beneran loh. Ngomong-ngomong mau kemana mbak? Mau ke toko bu, bantu-bantu karyawan juga. Jelas Marlin masih berdiri menanggapi obrolan tetangga tersebut. Karena itu salah satu bentuk dari ramah tamah hidup bertetangga. Oh gitu, ya sudah silakan aja, kata Bu Wati di seberang rumahnya. Gak buru-buru juga bu, santai aja, jawab Marlin tersenyum sembari membuka keran air dan menyiram tanaman yang berada di depan rumahnya. Mereka masih terlihat obrolan hangat di pagi hari. Beberapa ibu-ibu yang lain juga ikut menimpali obrolan mereka yang sedang disedangi candaan dan tergerakan bersama. Lumayan bisa mengurangi rasa sepi Marlin karena hidup sendirian di tengah-tengah masalah yakini menimpanya. Sekarang lagi marak-maraknya pelakor ya, ngeri, ucap salah satu ibu-ibu. Iya, pelakor mah sekarang pada berani taruhan nyawa dan menjadi selingkuhan aja bangga, timpal yang lain. Mbak Marlin kenapa sekarang belum nikah lagi? Tanya salah satu ibu-ibu yang mampu membuat Marlin terkejut. Belum ada yang pas bu, jawab Marlin sekenanya. Dengar-dengar apa benar suami ibu dulu direbut pelakor? Iya bu, tapi sekarang kini kami masih menjaga hubungan dengan baik, jawab Marlin. Kok ikhlas banget gitu sih mbak? Gak gedek apa? Jika saya jadi kamu udah habis tuh pelakor saya viralkan dan saya bikin malu. Sambung beliau. Marlin hanya tertawa menanggapinya. Tak ada yang tahu jika Marlin lebih sadis membalas rasa sakit pengkhianatan itu. Betul bu, bikin gedek kalau masalah gituan, sahut yang lain. Sebenarnya Marlin sudah memberikan pelajaran pada sahabatnya itu. Namun ia kalah karena Bian benar-benar buta pada Ningrum. Ia juga pernah menjambak Ningrum, mencakar Ningrum karena emosi yang meluap-luap. Tapi karena Bian begitu melindungi selingkuhannya, maka Marlin tak bisa gerak banyak. Bahkan video ia mengeroyok sahabatnya itu saja bukan membuat Ningrum malu, tapi malah membuat dibully karena telah mengotori tangannya sendiri. Maka dari itu Marlin tidak puas. Bahkan rasa sakit hatinya ia pendam diam-diam dan ia tumpahkan dalam sebuah ajian santet. Malam itu Marlin mendapatkan panggilan dari Bian untuk dijemput karena dipinta untuk makan bersama dengan Ningrum. Sebelum Marlin meninggalkan rumah, ia terlebih dahulu pergi ke belakang rumahnya. Menyalakan dupa dan memberikan sesajen serta menaburkan bunga-bunga pada tempat yang ia anggap suci itu. Kembali Marlin menggosok-gosokkan celana dalam Ningrum pada salah satu pohon bambu. Bayangkan saja rasanya inti kewanitaan Ningrum bagaimana. Dan terakhir Marlin menyayat celana dalam itu dengan sayatan lebar. Bahkan ia sengaja merobeknya dengan tangannya sendiri. Marlin tertawa terbahak-bahak sembari merobek celana itu sembari berkata, benda berharga ini bukan? Yang dulu membuat Bian lupa padaku. Yang kemarin-kemarin baginya hanya sayatan kecil. Namun kali ini ia benar-benar memberikan rasa sakit yang luar biasa.
yaitu merobeknya dengan tangan sendiri. Setelah menyelesaikan permainannya, tiba-tiba angin bertiup dengan lembut menyapu kulitnya. Bulu kuduknya berdiri seketika. Ia kini bisa merasakan bahwa ada makhluk lain yang dekat dengannya. Sesekali di daunan bambu bergerak-gerak menimbulkan bunyi gemericik. Marlin tak mampu fokus, terganggu. Ia tak berniat sama sekali untuk menengok atau memperhatikan sekeliling. Walaupun hati kecilnya ingin sekali melihat ke belakang. Sedari tadi ia merasakan ada bisikan halus yang persis dekat dengan telinga. Bahkan saat bisikan itu terdengar, ia merasa anak rambutnya tertiup. Marlin menyudahinya dan kembali meletakkan celana dalam ningrum ke tempat semula. Semua sudah selesai dan ia tak sabar menunggu hasil akhirnya. Ia buru-buru berjalan menuju pintu besi. Langkahnya sangat cepat. Namun ia merasakan ada langkah lain yang juga mengikutinya. Sumpah demi apapun, ia sama sekali tak berani melihat ke belakang. Aura dan suasananya ini sangat berbeda dari biasanya. Tersengal-sengal Marlin ketika hendak mencapai pintu. Ia segera melangkah masuk dan menutupnya kembali tanpa ingin tahu keadaan di hutan sana. Baru ia menutup pintu, telinganya dapat mendengar suara riuh yang berada di hutan. Bermacam-macam suara saling merebutkan sesajen yang Marlin berikan. Setelah mengunci pintu, ia kembali masuk ke dalam rumah. Semua pintu rumah ia kunci dan memastikan jika tidak ada yang mengikuti saat ini. Marlin berdiri di depan cermin. Tubuhnya bermandikan keringat. Tapi ada yang membuat Marlin keheranan, yaitu di cermin memantulkan wajah putih dengan senyum lebar, bahkan sangat lebar. Marlin terlonjak kaget, ia langsung menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapapun yang kini berada di ambang pintu. Segera ia menutup pintu kamar dan beristirahat. Mungkin hanya halusinasi, keluh Marlin. Jerit Ningrum. Di kediaman yang berbeda, Ningrum menjerit tak tertahankan. Suara melengking begitu kesakitan. Kedua pahanya mengangkang, memperlihatkan bagian intimnya yang memerah dan bahkan menjadi lebih besar. Bian segera menghampiri istrinya itu. Ia yang sendirian terlihat panik melihat kondisi Ningrum yang berteriak. Dengan matanya yang membulat dan menonjol menatap ke atas tanpa berkedip. Ningrum, sadar! Panggil Bian mendekati istrinya yang tak merespon apapun setelah berteriak tadi. Astaga Ningrum, kata Bian lagi. Bingung hendak meminta pertolongan pada siapa, sedangkan hanya berdua dengan istrinya. Bian berlari ke tetangganya terdekat. Ia meminta tolong kepada ibu-ibu agar bisa melihat kondisi istrinya. Ada apa Pak Bian, kok panik banget? Tolong saya, istri saya tak sadarkan diri dengan mata yang terbelalak, ucap Bian. Beruntung ada yang belum tidur, sedangkan jam sudah hampir mendekati tengah malam. Beberapa orang berjaga, mendengar kegaduhan tersebut ikut berkumpul juga. Mereka semua menuju rumah Bian. Sesampainya di kamar, beberapa ibu-ibu yang ikut melihatnya pun juga terkejut melihat kondisi Ningrum yang memprihatinkan. Astagfirullah, ucap salah satu ibu-ibu. Masih bernapas tidak? Tanya Ibu Dian. Salah satu ibu-ibu yang bernama Bu Widi mendekati Ningrum. Lalu beliau mendekati jari beliau pada hidung Ningrum. Beliau juga memegang tangan Ningrum sambil menggeletakkan kepalanya. Innalillahi, sudah tidak ada, ucap beliau. Tapi sebelum saya minta tolong tadi, saya lihat Ningrum masih bernafas. Ungkap Bian begitu shock atas kejadian ini. Sabar ya Pak Bian, ucap bapak-bapak yang ada. Bian meneteskan air matanya, namun ia juga sedikit lega. Karena dengan kematian Ningrum, maka tubuhnya tidak sakit lagi. Beberapa ibu-ibu yang lain juga ikut berpendapat jika sering mendengar suara teriakan Ningrum. Tapi tidak tahu jika Ningrum sedang sakit. Karena Bian jarang bergaul, begitu pula dengan Ningrum. Tetangga yang lain hanya dekat dengan Marlin, sedangkan Ningrum jarang keluar. Ataupun bersosialisasi dengan para tetangga yang lain. Saya sering sebenarnya dengar Ningrum menjerit, ungkap ibu-ibu itu. Saya juga, tapi tak berani menanyakan timpal yang lain. Istri yang ini mah sombong, berbeda dengan si Marlin, sahut yang lain. Udah jangan gitu, jangan dibanding-bandingkan. Kasihan orangnya juga udah gak ada, kata Bu Widi. Di kediaman Bian orang-orang berdatangan, pihak keluarga dari Bian pun juga sudah berdatangan. Memangnya sakit apa sih? Lihat noh kulit Ningrum. Tanya ibu-ibu yang lain saling berbisik. Katanya kena cacar saat hamil muda. Tapi sampai sekarang cacarnya tak kunjung sembuh.
Bahkan penyakitnya itu mengakibatkan ia keguguran kemarin. Jelas ibu-ibu yang tengah membicarakan tentang penyakit Ningrum. Oh, sempat hamil ternyata ya? Iya, tapi keguguran. Karena Ningrum kena penyakit aneh. Jawab yang lain. Penyakitnya kayak bukan cacar sembarangan deh. Apa jangan-jangan ada yang sengaja memperbuatnya? Betul Bu, saya juga punya pikiran begitu. Setahu saya sakit cacar kan tidak segitunya. Sahut yang lain juga ikut menimpali. Awalnya memang cacar sih, tapi sekaligus diperbuat orang, sahut Bu Widi. Mereka masing-masing menerka-nerka tentang penyakit Ningrum. Tak sedikit yang berpendapat jika Ningrum terkena guna-guna atau santet kiriman. Ngeri deh liatnya, kata ibu-ibu yang lain sambil bergidik ngeri. Beberapa ibu-ibu yang hadir tidak terlalu tahu tentang kondisi Ningrum yang sebenarnya. Mereka hanya melihat tubuh Ningrum yang terbuka saja. Jika mereka melihat organ intim Ningrum, bisa dipastikan mereka akan lebih mengerikan. Ibu-ibu yang melihatnya dipinta Bian untuk tutup mulut. Bahkan yang menemandikan jenazah Ningrum hanya anggota keluarga. Beberapa keluarga terdekat Ningrum juga berdatangan. Ia sudah tidak memiliki orang tua lagi ataupun saudara. Hanya ada mempunyai keluarga dekat dan jauh saja. Saat dimandikan, tubuh Ningrum mengeluarkan aroma busuk. Area organ intimnya yang membengkak mengeluarkan darah kehitaman yang begitu kental. Beruntung kedua kakinya yang mengangkang bisa dirapatkan. Matanya pun juga tidak terbelalak lagi, namun tidak sepenuhnya tertutup rapat. Melihat kondisi Ningrum bisa dipastikan ketika itu ia sedang meregang nyawa yang sangat teramat sakit. Marlin pun begitu kaget ketika Bian menelepon di tengah malam tentang Ningrum yang meninggal dunia. Ia tidak menyangka jika merobek celana dalam Ningrum mampu membuat wanita itu merenggang nyawa. Tidak puas rasanya, ia menyakiti Ningrum dengan perlahan. Sedikit ada rasa sesal saat itu. Tapi begitulah takdir Ningrum. Mungkin tubuhnya tidak terlalu kuat. Sabar ya Mas, kata Marlin menyemangati Bian. Marlin diperbolehkan melihat kondisi Ningrum untuk terakhir kalinya. Beberapa orang yang melihatnya begitu terharu dengan tulusnya Marlin. Tapi tidak ada yang mengira jika Ningrum sakit adalah sebab Marlin. Kain kafan berlumuran darah kehitaman. Karena bagian organ Ningrum terus mengeluarkan cairan kental tersebut. Padahal udah diganjel dengan kain. Keluh ibu-ibu yang ikut membantu prosesnya. Kasih pembalut aja kali dipakaikan celana. Usul salah satu keluarga Bian. Gak usah, biar aja begitu. Biar cepat selesai pekerjaan kita, kata yang lain. Jangan begitu, nanti orang-orang yang ikut menyaksikan malah jijik dan pada takut, sahut yang lain. Akhirnya kain kafan diganti lagi dan jenazah dipakaikan celana dalam dan juga pembalut. Marlin sebagai sahabatnya ikut melihat air mata yang ia keluarkan hanya air mata kepalsuan. Setelah proses acara pemakaman selesai dan berakhir lancar dan para pelayat sudah pulang. Bahkan sebagian anggota keluarga sudah pulang juga. Hanya sepupu Bian yang menemani sampai beberapa hari ke depan. Sejak kematian Ningrum, kini Marlin tak banyak kegiatan lagi. Tapi ada yang membuat ia ganjal beberapa terakhir ini. Ia sering melihat penampakan wajah putih dengan senyuman lebar. Bahkan saat ini Marlin berada di dapur, duduk di kursi meja makan. Tapi pantulan wajah putih itu selalu ada. Marlin memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, tapi tidak mendapati apa-apa. Hei, siapapun itu jangan ganggu saya. Pergi dari sini. Dalam keheningan Marlin merasa gusar. Ia tahu ia hanya seorang diri. Namun perasaannya mengatakan jika ada yang ikut dengannya masuk ke dalam rumah ini. Marlin segera tidur. Besok ia bertemu dengan Bian hanya untuk sekedar temu kangen. Sekaligus untuk bisa mengambil hati mantan suaminya itu. Di kediaman Bian, Marlin menepikan mobilnya di pekarangan rumah besar bercat putih itu. Setahu Marlin, kini hanya ada sepupu Bian yang masih tinggal menemani Bian. Beberapa kali ia mengetuk pintu. Akhirnya pintu terbuka, menampilkan wajah kusut Bian yang begitu kehilangan Ningrum. Mas, sedang tidur? Tidak, hanya rebahan saja. Jawab Bian meminta Marlin untuk masuk. Jangan terlalu dipikirkan dan bersedih berkelanjutan, Mas. Ikhlaskan saja, kata Marlin menyemangati. Entahlah, saat ini Mas begitu bersalah dengan Ningrum. Karena ketika ia sedang merintih kesakitan, tak jarang Mas bentak dia. Jelas Bian membayangkan apa yang pernah ia lakukan pada Ningrum. Wajar saja Mas begitu.
karena Mas juga capek dan ditambah keluhan ningrum. Ucap Marlin mendekati Bian yang tengah duduk bersandar dengan tatapan menerawang. Sudah Mas, jangan bersedih. Lebih baik kita senang-senang, kata Marlin tersenyum. Senang-senang? Mau kemana emangnya? Tanya balik Bian sambil menatap Marlin penuh tanya. Aku merindukanmu Mas, sangat rindu. Jujur saja aku masih mencintaimu Mas, ungkap Marlin bergelayut manja di lengan Bian. Bian menatap netra Marlin dengan serius. Entah kenapa Bian merasa menjadi serba salah. Ia berkhianat dari Marlin dan menikahi Ningrum. Lalu saat ia sudah bersatu dengan Ningrum, ternyata ia kembali berkhianat, bahkan melakukan hal terlarang di saat Ningrum sedang sekarat. Mas, kok segitunya liatin aku? Tanya Marlin membalas manik mata Bian. Dandanan aku menor ya Mas? Atau ada sesuatu di wajahku? Sambung Marlin. Tidak ada, kamu begitu cantik hari ini, kata Bian tersenyum. Mas, aku ingin bersama lagi, ucap Marlin serius. Mas juga ingin bersama dengan kamu lagi, tapi tunggu beberapa saat. Kamu bersabar ya, ucap Bian membelai rambut panjang Marlin. Berapa lama untuk aku harus bersabar Mas? Tunggu minimal 40 hari Ningrum dulu. Jawab Bian tersenyum gemes ketika melihat wajah mesam Marlin yang dibuat-buat kesal. Melihat ekspresi Marlin, Bian lantas terasa terpancing, apalagi ya mereka sedang berduaan. Bian dengan kasar memeluk pinggang Marlin sehingga perempuan itu terjatuh dalam pelukannya.